50% pengesahan sah. Jumatan tetap harus 100%. 40 wong kabeh ngrungokne khutbah. 40 tapi turun 6. Enggak sah. Karena membaca dan mendengarkan itu adalah rukun khutbah. Rukun sholat Jumat itu salah satu komposisinya adalah 2 kali khutbah. 2 kali khutbah yang sah itu adalah yang membaca khutbah, membaca rukun-rukunnya, jamaah mendengarkan khutbahnya. Jadi jangan dianggap tugasnya khotib doang khutbah itu. Kita jamaah yang duduk sebagai makmum juga punya kewajiban ngrungokne khutbah. Makanya para bapak, saya itu mengingatkan kita semua untuk datang sebelum adzan Jumatan itu. Ya, jangan digawe nyantai, wajar rada suwe lho ganjarane akeh. Ya. Sedurung adzan wis teko. Belum adzan kita tahu adzan jam berapa. Ya, jam berapa agar ketika ini ada lagi khutbah sholat sunnah. Saya makanya begini sekarang itu. Terserah yang mau disebut salah. Ustaz, gimana datang kalau seumpama kita datang lagi khotib lagi banyak khutbah duduk. Enggak usah salah. Kalau sampai memang datangnya memang sholat sunnah datangnya lebih awal. Walaupun pakai dalil, tapi ada riwayat hadis Rasulullah SAW ada seorang sahabat datang kemudian diperintah Nabi untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu Nabi zaman Nabi itu sahabat. Saya ikut kagol waktu itu doang kali telat. Sampai di jalan waktu ngono sahabat Jumat telat terus. Sengaja. Ya. Nah. Wa amal murtadu, ada orang murtad. Orang murtad itu apa secara bahasa artinya murtad itu kembali dari salah ke benar, balik lagi ke salah. Itu namanya murtad. Taubat maknanya kembali sama aja. Murtad maknanya kembali sama aja. Cuma kalau taubat adalah kembali ke baik, nek murtad kembali ke gak baik. Sudah benar-benar meninggalkan keburukan, meninggalkan kekafiran, sudah menjadi Islam, balik lagi menuju terhadap kekufuran. Itu namanya murtad. Orang murtad itu tetap mereka ini diwajibkan sholat, tapi tidak sah sholatnya. Artinya apa? Harus mencabut kemurtadan itu untuk kembali terhadap Islam. Setelah kembali kepada Islam, dia wajib mengqadha wajib-wajib yang ditinggalkan selama murtad. Murtad seminggu ya qadha seminggu. Murtad itu gampang, Pak. Murtad itu gampang. Murtad itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan itikad. Sampai yang dalam hati umpamanya, masa sih Allah itu ada? Kalau ada seperti apa? Pengen tahu saya menyatakan. Selama ini kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Berarti itu sesuatu yang ilusi doang. Mikir kayak gitu. Murtad. Dosa. Cuman ya jangan serem-serem banget juga tentang murtad. Akhirnya cepat-cepat bersyahadat. Jangan berlama-lama dengan dosa kufuran. Kufur itu. Walaupun KTP-nya belum dirubah, kufur. Tapi cepat bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Saya mencabut, mengeluarkan kembali tentang kemang-mangan itu tadi. Saya yakin Allah itu ada.
kita ini sholat dari dulu gini-gini aja. Sebenarnya apa sih manfaatnya sholat? Meragukan kewajiban sholat. Ya, udah. Walaupun nggak terucap, terpercik dalam pikiran. Malah diucapkan, saya nggak percaya kalau sholat itu wajib. Atau orang-orang liberal dalam Islam yang berkata esensi sholat itu sebenarnya mengingat Allah. Maka setiap orang yang sudah mengingat Allah itu sebenarnya dia sholat, karena tujuan utama sholat adalah mengingat. Jadi tidak mewajibkan perbuatan-perbuatan sholat secara perbuatan yang sesuai dengan ketentuan. Bahaya. Rasulullah wanti-wanti nanti di akhir zaman itu. Pagi-pagi seseorang Islam, sore sudah kafir. Pagi-pagi, sore-sore dia Islam, pagi sudah kafir. Artinya apa? Di akhir zaman di mana kehidupan manusia dikuasai dengan nafsu, keinginan, harta, benda, dengan dinamika hedonisme yang ada, membuat orientasi hidup manusia meninggalkan pencipta. Yang menjadi orientasi adalah menjadi semacam ketentuan kejadian, seakan-akan setiap perkara terjadi itu terjadi karena sesuatu yang bersifat duniawi. Kita ini hidup sekarang ini berada dalam kekuasaan kebohongan, Pak. Saiki ini urip iki dikuasai oleh kebohongan. Benar. Sebab apa? Nyatanya kita ini kabeh tendensi terhadap HP. Dapat kabar dari HP. Walaupun oleh Google WA sing batul ngirim ning kita pun ora mbok sing ndi ini. Sumber asale ya. Akhirnya menjadi bacaan, setelah dibaca menjadi tersugesti. Ya. Semacam menjadi kesimpulan, padahal belum tentu benar dan salah. Makanya seseorang dari ilmuwan berkesimpulan kehidupan zaman modern ini justru dikuasai dengan kebohongan. Kenapa? Karena sumber berita, sumber pengetahuan semuanya berbasiskan teknologi yang diperkecil dengan medsos. Dan medsos itu dari 4.300 aplikasi dunia sing akuntabel dan kredibel konon cuma 3%. Cuma 3%. Jadi yang 3% cuma 120. Nah, kebohongan itu adalah apa? Perbuatan iblis pertama. Komunikasi iblis pertama dengan manusia itu adalah kebohongan. Bohongi Nabi Adam alaihis. Bohongi Nabi Adam alaihis. Makanya sih biasa-biasa saja, Pak. Apa namanya? Kehidupan medsos ini yang biasa-biasa saja, nggak begitu yang dipercaya, nggak begitu kayak abai ataupun apatis. Karena ya kita itu cari informasi ataupun agar kita tidak mengikuti sesuatu yang salah. Murtad. Wasani al-bulugu yang kedua adalah balik, tidak wajib sholat terhadap cah cilik. Cah wadon cilik, tetapi lamun wis 7 tahun boleh diajar. Gawe di masjid, urupku diajari, tapi dibimbing, bukan diajak doang. Gawe anak wong tuane salat, deleh melayu elok diomongi.
kalau benar-benar ngebimbing itu pasti anak itu juga mengikuti sholat. Pak. Bukti orang tua bimbing anaknya, pasti anaknya juga karena di rumah diomongi, nak sholat, mengikuti imam, jangan lari-lari, jangan berisik, jangan ketawa. Yang gampang-gampang saja kan begitu kan? Ini kan kadang-kadang anak bawa orang tua ya tahu tujuannya apa ngajak sholat, apa nanti apa karena di rumahnya nggak ada yang ngomong. Akhirnya di masjid selawatan, lari-lari, ngono orang jerogakan imam bisa, jerogakan imam batal kabeh. Ya, makanya kalau saya sih kurang sepakat, anak masih belum bisa diajak komunikasi. Di sini ada bahasanya pinhasolat tamis. Kalau sudah tangga, sudah pintar, diomongi nyanto, diomongi nanda. Anak kan malah diomongi malah nangis. Diomongi tambah nangis ini aja ujung di masjid. Orang yang kayak gini ini ya wis nanti latih dulu di rumah. Di masjid itu sudah rodok pintar, ya. Rodok pintar supaya di masjid juga suasananya lebih khusyuk, tidak terlalu bising dengan suara anak yang suaraan. Apalagi kalau sudah umur 10 tahun itu betul-betul harus diperintah. Artinya apa? Sebelum datang kewajiban, karena diproyeksikan mungkin orang itu balik umur 12 lek lana. Ya. Wedok paling cepat balik umur 9 tahun. Paling telat umur 12 tahun. Itu perempuan. Laki-laki dari sisi usia paling cepat balik umur 12 tahun. Paling telat paling lama umur 15 tahun. Sehingga umur 10 tahun itu ketika orang tua memberikan sebuah pembiasaan terhadap anak melaksanakan sholat, nanti ketika masa balik dia sudah terbiasa. Itu tujuannya. Latihan dini. Jadi pemanasan itu bahkan dalam ibadah saja ada pemanasannya itu ya. Wasalisu anakku yang ketiga adalah akalan fala tazidu ala masnuni. Nah, ini menjadi tendensi sholat itu hanya pada akal. Beda sama ibadah yang lain. Ibadah puasa bukan sekedar akal, kuat atau tidak. Lek gak kuat oleh orang puasa. Haji mampu apa tidak. Lek gak mampu gak usah haji. Zakat sugih apa ora, duwe apa ora, sak nisor, gak duwe sak nisor, ora zakat. Tapi sholat sampean tidak ada batasan-batasan strata ekonomi. Ya, tidak ada batasan-batasan fisik dan tenaga. Yang menjadi rujukan adalah akal. Selama akal masih normal, manusia tetap wajib sholat. Sekalipun fisik masih ngegojot, fisik sudah lemah, fisik sudah tidak apa-apa, wajib sholat. Itu sholat. Ya. Beda sama yang lain. Makanya sholat itu afdhalul ibadah. Tekanannya beda, lebih dalam. Makanya sholat itu menjadi gambaran kesolehan manusia. Karena dia tidak terbatas dengan apapun, cuma akal yang membatasi. Yang membatasi sholat itu cuma akal. Makanya sholat itu menjadi sebuah pancaran kesalehan manusia. Pancaran kesalehan manusia. Karena sebuah ibadah yang dijalankan dengan frekuensi tinggi. Dari rukun sholat yang frekuensinya tinggi adalah sholat. Zakat setahun sebisa, puasa setahun sebisa, haji seumur hidup sebisa. Sholat sedina tidak bisa ditakar, tetap harus 5 kali, sehari 5 kali, jangan 5 hari sekali. Ya beneran Pak. Awal ma yuhasabu bil mar'i sholat. Yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah sholat.
dibuka verifikasi amal. Pertama itu sholat dulu. Nek sholatnya apik, seakan-akan merepresentasikan buku amalnya itu semuanya apik. Idza sholuha jami' a'mali. Kalau buku sholatnya bagus, berarti semuanya bagus. Jadi manusia itu baik di akhirat bahkan di dunia, sampel kebaikan manusia itu adalah kesalehannya dia dalam urusan sholat. Nyambung. Ini jadi sampelnya. Kalau bengen itu nek urusan karo wong sholat itu enak ya, salah wong gelem sholat mes persayun. Saya kira wis diomong meneh, saya wis digugat sholat. Padahal tukang sholat tapi korupsi. Lah digugat sholat sing digugat korupsi sing salah, sholat sing disalah-salahke. Ya jangan menyalahkan sholat, ya korupsinya saja yang salah. Itu ya juga berlebihan lagi itu ya, berlebihan lagi. Ana wong zina tapi rajin sholat di masjid, jangan ngomong wah dah rajin ibadah kok zina. Wong setan itu pinter ngambil celah kan? Ada orang yang ibadah rajin pas kena celah ya kena akhir berbuat zina. Mungkin saja itu mungkin ya. Dan kita juga tidak bisa memvonis bahwa zinahnya dia itu membuat dia masuk neraka, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya sholat dia bagus, tapi satu keserandung. Ya, apa kesandung itu sesuatu yang mungkin manusia. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya bebas dari satu dosa tertentu. Kita yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan ataupun semangat untuk ngaji, untuk sholat, apa sudah menjadi terjamin daripada kemaksiatan tertentu? Jangan-jangan umpamanya apa kuat menghadapi uang haram dan seterusnya, belum tentu. Makanya para Allah Subhanahu, ketika kita menilai orang pun harus bijak. Ya, jangan bawa-bawa kebaikan terkait keburukan yang terlaksana. Yang Masya Allah, harusnya bikin takut. Kita yang ahli ibadah saja masih bisa kesandung. Dan itu mungkin banyak kasusnya itu. Orang rajin ibadah keselandung itu banyak kasusnya ya. Banyak. Kadang-kadang ya itu tadi sih, lawan juga lebih semangat terhadap yang kuat. Nek ngajeni sing ecek-ecek. Ya. Jadi setan itu justru pulang ke ibadah ini. Kaget. Kayak itu semangat setannya itu. Kenapa setannya? Bikin manuver, bikin segala macamnya itu. Dan biasanya ngalahin orang kuat itu memiliki kekuasaan tertentu. Kan gitu. Ngalahin orang kuat itu ya bisa ngecoh ustaz bermaksiat itu setan pesta itu. Setan pesta. Kemudian wa sholawatul masnunah khamsun. Lalu kait bila sholat yang dan sunahkan itu khamsun. Kemarin sholat fardu ada 5, sekarang juga sholat yang disunahkan ada 5. Kok sebenarnya ya cuma 5 ya? Kok gak kurang ini? Cuma 5 itu sholat yang disunahkan. Yang pertama sholatul id. Sholatul id khamsun al-idani dua id 2 yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani sholat 2 gerhana. Pernah apa sholat gerhana? Pernah tak? Di mana? Sini Bapak. Di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Bagus di gerhana ya. Paling tidak ya istilahnya mengingat kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya gerhana itu jangan dikait-kaitkan dengan apapun. Terus orang waktu ini merbuan mutlak itu kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala direspon dengan
mengagungkan Allah dan beristighfar, melaksanakan sholat khusyuk ataupun sholat khusyuk. Sholat yang unik. Nah, sholat yang unik yaitu rukunnya dua kali dalam satu rakaat. Itu sholat Id. Nanti diterangkan. Wa sholatul istisqa, sholat istisqa. Sholat istisqa, itu sholat yang jangan sampai terjadi. Nah iya, sholat istisqa itu sholat yang jangan sampai terjadi. Sholat ngarepe siraman ataupun air mengalir dari bumi. Artinya sholat yang dilaksanakan karena kekeringan, karena kurang air. Mendingan jangan terjadi kan? Iya. Sholat yang jangan sampai terjadi. Kemarau panjang yang sampai kemarau yang bertahun-tahun, kemarau yang membuat hilangnya air, sungai kering, sumber tidak mengeluarkan air, hujan sangat lama dan sudah lama tidak turun. Nah ini itu yang dianjurkan sholat istisqa. Dan sholat istisqa ini dari dulu, dari zaman Bani Israil, zaman Musa alaihi salam sudah ada sholat istisqa. Dan sholat istisqa itu semacam kayak demo nih Gusti Allah. Ya. Iya. Orang yang mikir omnibus law doang, mendemo Allah. Jadi demonstrasi dengan baik, dengan tertib, dengan khusyuk, dan memperlihatkan rasa butuh. Itu istisqa. Nah, sholat istisqa itu bersifat kolektif, tidak bersifat individualis. Karena itu adalah semacam kayak bahasa dulu-dulu ada istilah tobat nasional. Ya, zaman sholat rembekan lengser kan ada istilah tobat nasional. Waduh, berarti negara yang dosa. Jadi itu istisqa. Sholat mengarepin hujan, sholatnya cuma 2 rakaat khutbah, kayak sholat Jumat saja Pak, kayak sholat Jumat, ya. Kayak sholat Jumat. Cuman disunahkan puasa 3 hari sebelum sholat. Puasa 3 hari, datang ke lapangan, imam ataupun pemimpin wilayah yang menentukan, pemimpin wilayah juga ikut hadir, sholat, semuanya berpuasa, bersedekah dan seterusnya. Karena apa? Istisqa itu adalah selain berdoa sebagai bentuk pengakuan daripada banyaknya dosa. Karena hujan, air itu nggak bakal tersendat kalau kebaikan tetap berjalan baik. Kalau semacam kepedulian itu masih tetap berlanjut. Mamuni al-mator illa biman izzakat was sodaqah wal usri. Tidak akan hujan dicegah oleh Allah kecuali masyarakatnya sudah tidak mau berzakat, sudah tidak mau bersedekah, tidak mau merefleksikan rasa syukur dengan berbagi terhadap sesama. Yuk, sholat istisqa. Khusyuk istisqa wa sunnah at-tabi'ah lil faraid, sunnah yang mengikuti faraid, sunnah rawatib. Sunnah rawatib. Sholat sunnah itu jadi mau yang di pondok ya. Satu sholat khusyuk, sholat Id, sholat khusyuk, sholat istisqa, sekarang sholat rawatib. Sholat rawatib. Aywa sunnah at-tabi'ah lil faraid wa ya'bal an aidan bi sunnah rawatibah wa yasak kata sarokatan, ada 17 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sholat subuh, itu enggak 2 rakaat sholat subuh, wa arba'un qabla dhuhri, 4 sebelum zuhur, 6 wa arba'un qabla wa raka'atan li ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur, 8 wa arba'un qabla al-asri, 4 sebelum zuhur, 12 wa raka'atan li ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 14 wa salasun ba'dal isya'i, lan 7 rakaat setelah isya. Yutiru biwahidatin minhunna, yang kita melakukan witir dari salah satunya. Sholat witir itu sholat unik.
Sholat witir itu sangat unik. Sholat witir itu maknanya ganjil. Ya, witir maknanya ganjil. Sampai sholat witir berapa rakaat? 3. Langsung 2. Ketika ngomong 2 itu ngomong witir kan? Jangan ini ganjil. Ya, sholat unik yang witir itu. Usolli sunatan minati, ya Allah, saya sholat witir nunggu toh. Jere malaikat piye, dijere ganjil tapi loro. Ya. Lah diakali sama kita, maksudnya loro disit Gusti Allah. Kok tak tambahi siji. Ya, niate witir tapi prakteknya dan tapi saya enggak ya. Sholat witir sangat unik. Nah itu sholat sunnah. Wal wahidatu hiya aqallu min satu rakaat itu adalah minimal witir. Wa aksaruhu idza salata rakaatan paling lama paling banyak sholat witir adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Hadis riwayat ini yang dicomot oleh pendapat tarawih yang menjadi pendapat tarawih 8 rakaat. Padahal hadis itu hadis witir. Rasulullah tidak pernah mengurangi di dalam Ramadan dan di selain Ramadan dari 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah mengurangi di dalam Ramadan dan di selain Ramadan dari 11 rakaat. Kalau itu hadis tarawih, maka mestinya tidak ada bahasa dan di selain Ramadan. Harusnya bahasanya Rasulullah tidak pernah mengurangi di dalam Ramadan dari 11 rakaat. Tapi bahasanya maka Nabi Sallallahu Alaihi